Aku Mbak. Salam. Guru. Ya penarak miki Mbak. Nah. Beserta Habibur Dewan Guru beserta tata usaha dan rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, bahwa sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang berupa nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat iman Islam, sehingga kita bisa berbelajar, bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang berbahagia ini. Demikian sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Pengawas SMP Negeri 5 Satapur Negara. Kepada Bapak Waritri kami persilakan. Ya, saya ikut ya. SP Marco apa tadi? Membona ya, bagus ya. Sekali lagi ya, yang busuk itu ya. Bagus sekali. Selamat pagi. Bapak Sudarno, SPG, Kepala SMP Negeri 5 Satapur Negara, yang sangat saya hormati, Ketua Komite SMP Negeri 5 Satapur Negara, kemudian keluarga Santo Bukti, Ibu Bapak Guru dan staf usaha SMP Negeri 5 Satapur Negara yang hormati, Bapak Ibu wali murid ingkang rawuh ingkang kula hormati, teman-teman mahasiswa aneka perguruan tinggi di Purwokerto ya, yang masih melaksanakan program kampus mengajar, belum pulang ya? Atau di sini terus? Nggak pulang-pulang ya? Kita lagi ya? Hampir selesai? Hampir selesai? 1 bulan lagi? Oh, hampir ya. Tapi di situ juga bapak pesan ya. Baguslah. Semua yang terhormati, anak-anakku ini yang istimewa, anak namanya agen perubahan Bapak ya. 3 bulan khusus yang dibentuk ya, khususnya di bidang pembelajaran. Ini didasarkan pada
Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 pasal 19. Di sana dikatakan bahwa yang ketiga oleh teman sejawat tingkat paparan, dan yang keempat oleh peserta didik. Jadi ketika refleksi ini menghadirkan bapak komite itu sangat bagus, orang tua itu sangat bagus, ada mahasiswa itu sangat bagus, dan apalagi ada anak-anak ini sangat bagus. Jadi anak-anak lebih boleh berpendapat. Nanti ketika refleksi berakhir atau ketika curah pendapat, semua boleh berpendapat. Bapak ketua komite monggo mangke sabda ibu ditunggu ulang-ulang itu ditunggu monggo. Orang tua boleh berlangsung atau dimulai. Masihkah ada anak-anak yang berserakan misalnya di lapangan, di halaman atau di depan toko, di jalan kemari, padahal misalnya sekolah sudah dimulai. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, melihat kesesuaian pembelajaran yang berlangsung dengan kebutuhan lokal, termasuk kebutuhan peserta didik. Maka nanti kalau Pak Sudi menyampaikan paparan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, demikian juga guru-guru lainnya, adalah upaya Bapak Ibu guru yang dimotivasi oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang itu adalah upaya guru untuk membangun pembelajaran yang berbasis pada kebutuhan murid. Itu sangat bagus. Ini sering. Kalau sebelumnya lama sekali Pak Roy ya, jadi wakili saja nggak apa-apa. Tapi itu tercermin dari upaya Bapak guru untuk meningkatkan aneka pengajaran. Dalam konteks ini menerapkan bermacam-macam model pembelajaran untuk menggerakkan murid-murid di dalam belajar. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk meningkatkan keterlibatan stakeholder. Maka dari itu dalam kegiatan ini ada orang tua, ada siswa, ada mahasiswa, ada guru, ada TU, ada kepala sekolah sangat baik. Tapi belum tentu dari kesempatan orang tua, anak-anak dan orang tua. Begitu. Jadi saling memberikan masukan agar kita semua nanti bisa meningkat. Itu yang keempat. Yang kelima, untuk melanjutkan keberlangsungan kurikulum. Ini kan kita lihat hasil-hasil yang sudah dicapai dalam pembelajaran selama ini, baik tingkat kurikuler berupa pembelajaran harian maupun kurikuler dalam bentuk pelaksanaan proyek peningkatan profil pembelajaran Pancasila. Jadi kelima ini sudah baru, kelima sudah dilaksanakan di sekolah ini. Sudah baru, kelima sudah kedua dan yang keenam untuk meningkatkan budaya responsif. Jadi sekolah ini harus merespon apa yang terjadi di luar, apa yang terjadi di dunia digital, apa yang terjadi di Indonesia, itu kita merespon memberikan sumbangan positif kepada segala sesuatu yang berjalan di luar yang baik-baik itu, yang tidak sebanyak. Satu kali dalam semester. Jadi kalau semester 1 nanti ada terpaksa berikutnya, semester 2 dan seterusnya. Setiap tahun 2 kali sekurang-kurangnya. Ketika satu semester sekurang-kurangnya 1 kali. Dan pada hari ini, khusus hari ini berlangsung 2 acara ya, yaitu Rus dan refleksi. Oleh karena itu, mengikuti petunjuk dari Bapak Kepala saya membuka, maka dengan ini maka refleksi satuan pendidikan SMP Negeri 5 Satu Atap Negara yang fokus pada pembelajaran dan terus agen perubahan ya. Hari dinyatakan dibuka.
sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara lomba karya refleksi dan evaluasi pembelajaran SMP Negeri 5 1 Atap Purwanegara tahun pelajaran 2023-2024. Pertanyaan ketiga, aspek atau hal apa yang berhasil dalam pengajaran dan asesmen? Pertanyaan keempat, aspek atau hal apa yang perlu peningkatan dalam pengajaran dan asesmen? Berikutnya, apa yang perlu saya lakukan di tahun ini untuk hal yang lebih baik di tahun depannya? Kemudian yang keenam, apa saja tantangan terbesar yang saya hadapi dalam semester ini? Dan yang terakhir, bagaimana cara saya mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Satu persatu akan saya kupas untuk refleksi diri. Pertanyaan pertama, yaitu apa tujuan saya mengajar dalam satu semester ini? 4. Aspek atau hal apa yang perlu peningkatan dalam pengajaran dan asesmen? Hal yang perlu peningkatan dalam pengajaran dan asesmen adalah peningkatan kompetensi guru, penggunaan bahan ajar yang tidak hanya bersumber dari satu buku saja, tetapi juga memanfaatkan penggunaan internet dalam pembelajaran, serta manajemen waktu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pertanyaan yang kelima, apa yang perlu saya lakukan di tahun ini untuk hal yang lebih baik di tahun depannya? Yang akan saya lakukan adalah memperbanyak referensi bahan ajar, merancang modul ajar yang sesuai dengan karakter peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran jadi lebih menarik dan tidak membosankan. Juga memperbaiki penampilan, karena ketika anak menyukai guru, dengan demikian mereka juga akan suka dengan pelajarannya. Maksud saya penampilan di sini adalah tidak hanya penampilan secara pelajarannya. Kemudian yang keenam, apa saja tantangan terbesar yang saya hadapi dalam semester ini? Peserta didik tidak merasa bosan dan lebih tertarik lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian memanfaatkan HP dalam pembelajaran seperti membuat kelas dalam Assembler Edu. Jadi karena di sini itu anak semuanya sudah membawa HP, ya, jadi dan saya kira pemanfaatan HP yang digunakan oleh anak itu masih hanya untuk sebatas bermain, ya, untuk game, untuk YouTube, kemudian media sosial, ya. Jadi saya berencana pengen membuat kelas dalam Assembler Edu, Pak. Assembler Edu ini adalah salah satu teknologi AI, ya, jadi kecerdasan buatan, di mana anak itu bisa ngupload konten sendiri di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apa. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Wariti, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, berbagi praktik baik di dalam kegiatan pembelajaran. Namun izinkanlah sebelum kami memaparkan anak-anak, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita melakukan speaking. Yang pertama, tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Bagaimana caranya? Tangan nanti kalau yang kelas 7 sudah paham. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Nanti kita lakukan sampai 3
Ya, Ari, sudah paham di Bapak Ibu sekalian dan siswa yang saya cintai. Mari kita laksanakan bersama-sama, ya. Mari kita laksanakan bersama. Dari hitungan ketiga kita mulai. Tangan di pembahasannya. Perlu kami sampaikan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Apa itu contohnya? Antara lain cara bertamu, masuk rumah orang boro-boro, ya, udah nuwun, salam juga tidak. Biasanya ketika anak tidak terkunci, makanya langsung breng, seolah-olah itu di rumah sendiri atau di lapangan. Bagaimana tata cara bertamu yang baik? Yang pertama adalah mengetuk, antara lain itu Bapak Ibu. Jadi teks prosedur itu luas sekali. Ini berlaku bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain bagaimana? Maka solusinya kemungkinan besar adalah dengan adanya penggunaan model pembelajaran.